Setelah sekian lama terpendam dalam tumpukan sejarah, nama Rohana Kudus kembali mengemuka. Ini setelah wartawati pertama Indonesia itu dianugerahi sebagai pahlawan nasional bersama tokoh-tokoh lainnya oleh Presiden Republik Indonesia pada hari Jumat, tanggal 8 November 2019. Rohana sudah lama tiada. Dia lahir di Koto Gadang, Sumatera Barat pada 20 Desember 1884 dan wafat pada usia 87 tahun di Jakarta pada 17 Agustus 1972. Namun baru kali ini jasa-jasanya diakui sebagai pahlawan nasional. Jasa-jasa Rohana tergolong sangat besar. Tidak saja memajukan kaum perempuan pada masa itu, namun juga turut mempelopori sejarah pers di Indonesia. Kini dia dikenang sebagai wartawati pertama yang dianugerahi pahlawan nasional. Sebelum beliau dianugerahi pahlawan nasional, tidak banyak publik yang tahu mengenai kiprah beliau, dan sangat sedikit media massa menulis mengenai biografi beliau. Menurut Ensiklopedi Pers Indonesia yang dimuat di laman PWI, Rohana merupakan wartawati pertama Indonesia, perintis pers Indonesia, penggerak perempuan pertama di Minangkabau, dan tokoh dan pelopor pendidikan pendiri sekolah keterampilan di kota kelahirannya atau Sumatera Barat. Bahkan PWI menyatakan ketokohan Rohana bisa disejajarkan dengan dua pahlawan nasional, yaitu R.A. Kartini dari Jawa Tengah dan Dewi Sartika dari Jawa Barat. Menurut buku biografi karya Fitriyanti yang berjudul Rohana Kudus, wartawan perempuan pertama di Indonesia pada tahun 2005, Rohana terlahir dengan nama Siti Rohana, adalah putri pertama dari perkawinan Muhammad Rasad Maharaja Sultan dan Kiam. Ayah beliau pegawai pemerintah Belanda, sehingga Rohana berkesempatan ikut merantau bersama orang tua, sehingga di perantauan Rohana banyak melihat hal-hal yang baru. Pada usia 24 tahun, Rohana dijodohkan dengan keponakan ayahnya sendiri, yaitu Abdul Kudus. Dan dayung pun bersambut, karena sang suami adalah seorang pemuda yang memiliki ilmu yang berlimpah, berwawasan luas, dan memiliki jiwa pergerakan. Kecintaan Rohana akan membaca dan menulis mendorong Rohana untuk mengirimkan tulisan-tulisan ke koran-koran yang dilangganinya, baik itu koran terbitan Padang, Medan, Batavia, maupun Belanda. Namun keinginannya itu urung terjadi karena koran-koran tersebut tidak berkenan membuat tulisan seorang perempuan. Namun atas dukungan Sultan Maharaja, yang saat itu menjadi pimpinan redaksi harian Utusan Melayu, keinginan Rohana dapat terpenuhi. Bahkan diizinkan untuk menerbitkan koran khusus kaum perempuan. Dan tepatnya pada tanggal 10 Juli 1912, Rohana berhasil mewujudkan mimpinya dengan menerbitkan koran khusus perempuan dengan nama Sunting Melayu, dengan slogan Surat Kabar Perempuan di Alam Minangkabau. Pada tahun 1917 di Bukit Tinggi, selepas melahirkan anak pertamanya, beliau mendirikan sekolah keterampilan khusus perempuan, yaitu Rohana School, yang muridnya kebanyakan gadis remaja yang paginya sekolah di sekolah umum dan sorenya diberikan keterampilan khusus perempuan di sekolah ini.
Setelah sempat kembali ke kota kelahirannya yaitu Koto Gadang, Sumatera Barat, Rohana menetap di Medan, Jakarta, Surabaya dan kembali lagi ke Jakarta. Dan pada tanggal 17 Agustus 1972, Siti Rohana Kudus meninggal dunia di usia 88 tahun di Jakarta. Dari pengaruh dan peran beliau, Siti Rohana Kudus sudah seharusnya diberi gelar pahlawan nasional oleh negara dari dahulu. Dan akhirnya pada tanggal 8 November 2019, hal itu semua sudah terwujud. Dan suatu hal yang sangat membanggakan untuk perempuan Minangkabau dan insan pers Sumatera Barat. Dan mudah-mudahan terus bermunculan rohana-rohana kudus lainnya di bumi Minangkabau ini yang bisa mengharumkan nama Minangkabau di pentas nasional maupun mata dunia. Mungkin itu video saya hari ini. Salah dan janggal saya mohon maaf. Kesalahan dan kekeliruan adalah milik manusia, kesempurnaan adalah milik Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minangka dunia.